يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا أجود الخلق من لمن ألوذ به سواك عند خلول الحدث العالمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ثم إلى أرواح المؤسسين هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatizah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid At-Taubah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang dipardukan Allah kepada kita selaku hambanya yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini ya merupakan pengajian bulanan rutin kita ya, yang kita laksanakan setiap minggu kedua ya, setiap bulannya itu minggu kedua, dengan kita mengkaji kitab fikih mazhabul arba'ah ya, fikih 4 mazhab ya, yang kita pelajari meskipun 1 bulan sekali, insyaallah ya, ini akan menjadi sesuatu wawasan ataupun ilmu bagi kita terhadap suatu ibadah ataupun amal yang kita kerjakan ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sehingga apa yang kita kerjakan itu benar-benar memiliki kualitas di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baiklah hadirin sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu al-qismus tsani min aqsami al-miyah ya, yaitu bagian yang kedua dari macam-macam air ya. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah ya menjelaskan atau mempelajari tentang bagian macam air yang pertama, yaitu air tahirun mutahhir ya. Jadi kan dalam pembahasan ilmu fiqih, air itu terbagi kepada berapa? 3 ya. Air tahir mutahhir, suci dan mensucikan. Yang kedua tahir ghair mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Dan yang ketiga adalah ya ma'un mutanajjis, yaitu air yang sudah terkena najis ya. Nah, pada malam hari ini kita akan mengkaji ya lebih dalam lagi tentang bagian yang kedua dari air yang suci akan tetapi tidak mensucikan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Anwa'ut tahir ghairat tahur ya. Macam-macam air yang suci akan tetapi tidak mensucikan itu ada 3 macam ya. Kemarin air yang suci dan mensucikan itu ada 3 macam juga.
dan air yang suci akan tetapi tidak mensucikan juga ada 3 macam, ya. Nah, apa saja? Al-ma'ut tahir ghairat tuhur salah satu anwa'. An-naw'ul awal, ya. Bagian yang pertama adalah huwa an yukhalital ma' at-tahur syai'un tahir. Ya. Jadi air yang suci akan tetapi tidak mensucikan itu yaitu air yang kecampur dengan sesuatu apa? Sesuatu zat ataupun ya benda yang apa? Yang suci. Ya. Jadi ketika ada air ya, airnya suci tapi tidak mensucikan ya, kemudian dia tercampur dengan suatu benda yang suci ya. Nah, apa jadinya? Di sini dikatakan fa iza udifa ilal ma'it tahur masalan ma'un war au ajin au nahwi dzalika fa innahu yaslubu tahuriyatihi. Ya. Jadi air yang suci dan mensucikan apabila dicampur ya dengan apa? Air yang suci. Ya, ada air suci tapi tidak mensucikan, tapi dia tercampur dengan air yang suci juga. Ya. Apa contohnya air suci juga dikecampur dengan air yang suci? Seperti ma'un war. Ya, air yang keluar dari apa itu? Air mawar contohnya. Ya. Jadi air mawar itu ya, dia kecampur dengan air yang suci. Ya. Au ajinun. Ya, ataupun apa? Ya, campuran ataupun ya air yang sudah diolah. Ya, air olahan kan banyak. Ya, seperti air yang kita suka minum itu juga ya, air Sprite, ya, air Coca-Cola ataupun air apa lagi tuh, Pocari, ya. Pokoknya minuman-minuman yang memang boleh kita konsumsi, ya, akan tetapi air tersebut nggak boleh kita apain? Nggak boleh kita pakai untuk berwudu. Itu namanya air suci, akan tetapi tidak mensucikan, ya, betul. Nah, ketika ya air yang suci tadi dan tidak mensucikan bercampur dengan air suci, ya, maka air itu tadi dikatakan airnya apa? Dia suci akan tetapi tidak mensucikan. Seperti sini saya campur dengan air ini nih. Ya, air apa nih? Air susu contohnya, ya, susu jahe, ya kan? Ini enaknya kita apain nih? Minum. Ya. Kalau kita pakai buat wudhu boleh gak? Nggak boleh. Ya. Sang sayang gitu kan. Ya, mendingan kita minum, seger kan gitu. Ya, ini air suci, tapi dia tidak apa? Tidak mensucikan. Artinya tidak bisa digunakan kita untuk bersuci, baik itu untuk wudu ataupun untuk mandi. Ya, itu. Baik. Bihaisu la yasihhu isti'malihi ba'da dzalika fil wudu awil ghusli. Ya. Nah, oleh karena itu air yang suci tadi ya dan tidak mensucikan itu nggak boleh dipakai untuk apa? Ya, untuk wudu ataupun untuk mandi. Ya. Nah, mandi yang dimaksud di sini adalah mandi wajib. Ya. Tapi kalau mandi sunnah ya ataupun mandi yang mubah, kan mandi ada 3, ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi mubah. Ya, mandi wajib tuh kapan? Ya, diantaranya ketika orang baru masuk Islam, kan mandinya wajib tuh. Ya, kemudian ketika habis apa? Junub, ya kan? Itu mandinya hukumnya wajib atau namanya mandi wajib. Ya, nah ada lagi mandi sunnah. Ya, kapan tuh mandi sunnah? Mandi seperti kita akan sholat Jumat. Ya, mandi seperti kita akan sholat Id. Tuh, ya. Mandi mandi ketika kita bangun malam. Ya, bangun malam itu namanya mandi taubat gitu. Ya, jadi sebelum kita sholat tahajud, ya, sepertiga malam kalau bisa kita mandi dulu. Tuh, ya. Kenapa? Karena kan diajarkan oleh para ulama kita, ya, kalau kita ingin mencapai suatu kedudukan ataupun kemuliaan di dunia, laksanakan ini. Pertama, bangun malam.
Ya, saat kita setelah bangun malam, kata ulama ngapain? Mandi. Ya, mandi apa itu? Mandi taubat niat nih kita. Ya, meskipun hukumnya sunnah. Ya, tapi kita niatnya mandi taubat. Nah, setelah kita mandi taubat, kita wudu. Ya, habis wudu kita ngapain? Salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah wudu. Ya, setelah salat sunnah wudu, kemudian kita salat sunnah taubat 2 rakaat. Ya, setelah kita salat sunnah taubat, kemudian kita salat tahajud semampu kita. Ya, boleh 2, boleh 4, boleh 8, boleh 6, boleh 8, sampai boleh 30. Ya, kalau mampu 30 rakaat seperti Imam Syafi'i luar biasa. Ya, ada enggak kita yang mampu tahajud 30 rakaat? Hah? Jarang ya? Ya, itu berarti kan 15 kali salam tuh. Ya, taruhlah kita bikin berapa? 4 atau 6 rakaat dah. Ya, setelah tahajud kita bikin Pak salat apa? Salat sunnah aja. Ya, 2 rakaat. Setelah itu kita berdoa, berzikir, dan kita angkat kedua tangan kita, maka insya Allah apa yang menjadi keinginan kita Allah akan ijabah. Ya, itu pesan guru saya juga itu. Tolong ya lakukan ini selama 40 hari aja. Ya, jangan putus-putus. Tuh, ya, setelah 40 hari nanti kamu akan melihat katanya apa keajaiban yang Allah akan berikan kepada kamu. Ya, mohon maaf. Tahadus bin nikmah, saya secara pribadi sudah mendapatkan itu. Ya, apa yang menjadi rahasia yang guru saya pesan, saya laksanakan alhamdulillah tahadus bin nikmah. Ya, jadi kayaknya kita tuh mau apa-apaan aja di dunia ini Allah kasih kemudahan. Ya, itu. Allah kasih apa? Jalan. Ya, Allah kasih ya apa namanya itu ya solusi lah. Ya, itu. Karena kan kuncinya juga Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah katakan yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan apa ya? Makhraja, jalan keluar. Ya. Dan setelah Allah kasih jalan keluar, apa Allah katakan? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, kemudian Allah akan berikan rezeki dari yang tidak kita sangka-sangka. Ya, kan yang namanya rezeki Bapak sekalian bukan sebatas rezeki itu dalam bentuk materi saja, bukan. Ya, yang namanya rezeki bisa berupa rezeki berupa kesehatan, ya, rezeki berupa apa? Rumah tangga kita yang penuh dengan apa? Ketentraman. Ya, rezeki berupa Allah karuniakan kita anak yang soleh dan solehah. Ya, rezeki bisa juga kita mendapatkan tetangga yang baik-baik. Tuh, itu rezeki semua tuh Pak. Ya, jangan kita mengatakan yang namanya rezeki itu hanya ya sebatas dalam bentuk apa? Materi, bukan. Ya, tapi harus kita artikan apa? Yang lebih luas lagi tentang makna rezeki yang Allah berikan tuh. Ya, jadi kalau bisa ya kita lakukanlah ya pesan tadi yang dipesankan oleh para ulama salaf kita. Ya, coba aja, memang agak berat Pak. Ya, kita untuk mencapai sesuatu memang perlu perjuangan dan pengorbanan. Ya, yang namanya surga itu memang nggak murah. Ya, siapa bilang surga murah? Ya, surga itu mahal harganya itu. Ya, perlu dengan apa? Tadi perjuangan dan pengorbanan. Tuh, ya. Itu mandi yang keberapa ya? Yang kedua, ya. Nah, mandi yang ketiga adalah mandi mubah. Ya. Nah, kalau mandi yang mubah ini sering kita lakuin setiap hari. Kalau pagi kita mandi, minimal sore kita mandi lagi. Ya, minimal kan 2 kali kita mandi. Ya kan, pagi dan sore, ya. Nah, air yang ya tahir, suci dan tidak mensucikan itu yang boleh kita pakai hanya untuk mandi yang sunnah dan mandi yang mubah saja. Ya, tapi untuk mandi yang wajib ya menggunakan air yang suci tapi tidak mensucikan itu tidak boleh. Ya, itu. Ini menurut keterangan yang diberikan oleh ya pengarang kitab fikih Madzhabul Arba'ah, ya. Baik. Wa in sahha isti'malihi fil adat. Tuh, ya. Jadi air yang suci tapi tidak mensucikan itu boleh hanya digunakan untuk yang sifatnya apa? Adat.
Apa itu adat? Kebiasaan-kebiasaan kita buat nyuci piring, tuh buat mandi mubah tadi, ya. Kemudian buat apa? Buat nyuci baju, ya. Nah, itu boleh, ya. Itu namanya adat, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, ya. Min syurbin juga boleh kita apain? Kita minum boleh gak? Boleh, ya. Coca-Cola kan boleh kita minum, boleh gak? Boleh, ya. Pocari Sweat boleh gak kita minum? Boleh. Rating Deng boleh gak kita minum? Boleh, ya. Tapi nggak boleh kita pakai untuk apa? Untuk kita bersuci, wudu ataupun mandi wajib, ya. Itu. Walakin yaslubut tahuriyah, ya. Akan tetapi, ya, akan hilanglah kesuciannya, ya. Nah, illa bisyarataini, ya, kecuali dengan adanya dua syarat ini nih, ya, ya. Nah, kalau ada dua syarat ini, nah, apa yang akan terjadi? Kita lihat, antataghayyara ahada awsaful ma'as salasah, ya, terjadinya perubahan, ya, salah satu sifat yang tiga, ya. Jadi airnya itu berubah, ya, baik itu apanya, ya, ta'am, apa itu ta'am? Rasanya, ya, awil laun, warnanya, awir rih, ataupun baunya, ya. Tuh. Kalau terjadi perubahan yang pertama ini nih, syarat yang pertama, ya, itu, maka apa? Ya, itu menjadikan air tersebut menjadi air yang apa? Suci tapi tidak mensucikan. Ya, itu. Yang kedua, sanihuma an yakunal mukhalid minal asya' allati taslubu tahuriyatihi alma, ya. Nah, air yang kecampur dengan sesuatu itu bisa menyebabkan hilangnya kesucian air tersebut, ya. Arti kesucian yang tadinya kan air suci dan mensucikan, ya. Tapi lantaran kecampur dengan sesuatu yang suci tapi merubah warna ataupun, ya, bau ataupun rasanya, atau menjadikan hilangnya, ya, kesucian air tersebut, maka itu tidak bisa digunakan untuk apa? Untuk bersuci, ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat wa fi hadhil asya' tafsilul madzahib, ya. Nah, di dalam masalah ini kita lihat, ya, secara perinci pendapat-pendapat para imam mazhab, ya. Yang pertama, Al-Malikiyah, ya, pendapat Imam Malik, qalu, ya, at-tahir ghairat tahur nau'un wahid faqat, ya. Kata Imam Malik, ya, air yang suci tapi tidak mensucikan itu hanya satu doang, ya. Bukan berapa, ya? Bukan tiga. Tadi kan sebutkan ada tiga, ya. Kata Imam Malik cuma berapa? Cuma satu aja, ya, itu. Wa huwa an-nau'ul awwal, ya, a'ni ma khalatahu syai'un tahir ghayyara ahada awsafuhu salasa, ya, yaitu air yang tercampur dengan sesuatu yang suci, akan tetapi apa? Ghayyara, ya, bisa merubah, ya, ahada awsafuhu as-salasah, salah satu di antara tiga, ya. Artinya meskipun tidak, ya, tiga-tiganya terjadi, salah satu aja nih, ya, itu sudah termasuk ke dalam apa? Air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya kan? Kan ada air, Pak. Ya, contohnya air itu berubah warnanya, tapi nggak ada baunya. Ada nggak? Tapi nggak ada rasanya, ada nggak? Ada. Ya, tuh. Atau sebaliknya, hanya ada baunya doang, ya, warnanya nggak berubah. Ya, itu. Atau ada cuma baunya doang, apa? Rasanya doang. Ya, tapi warna sama baunya nggak berubah, ada nggak? Ada. Itu semua bisa saja terjadi, ya, terhadap sesuatu yang dinamakan air. Ya, nah, tidak mesti harus tiga-tiganya terjadi perubahan. Salah satunya saja, ya, itu sudah termasuk kategori airnya itu apa? Suci tetapi tidak mensucikan. Itu yang pertama, ya.
Sanihuma, yang kedua, an yakunal mukhalid minal asya' allati taslubu tahuriyatihil ma fi hadil asya', ya maaf ya. Wa kana dzalikal mukhalid minal asya' allati taslubu tahuriyah fa hadza huwa alladhi yusamma 'indahum tahir ghairu tahur. Ya, nah ini kata Imam Malik, ya, kalau terjadi perubahan yang tadi meskipun salah satu saja, ini baru dikatakan air yang suci, akan tetapi tidak mensucikan, ya. Amman nau'usani, adapun bagian yang kedua, wa huwa al-ma'ul qalil al-musta'mal. Nah, air yang apa? Sedikit jumlahnya, ya, al-musta'mal, tapi sudah dipakai. Ya, ada air kan jumlahnya banyak, ada yang sedikit. Ya, kalau jumlahnya banyak berarti itu air jumlahnya berapa? Lebih dari 2 kullah. Ya, 2 kullah. Ya, kalau sedikit berarti itu air jumlahnya kurang dari 2 kullah. Ya, gitu. Nah, kalau air yang sedikit, ya, tuh bercampur dengan sesuatu yang suci, ya, akan tetapi ini bisa apa? Bisa menyebabkan, ya, apa? Terjadinya perubahan. Ya, maaf, tidak terjadinya perubahan bizalikal istimal. Ya, meskipun air tersebut sudah digunakan. Ingat, airnya dikit, ya, tapi nggak ada terjadi perubahan. Baik warnanya nggak berubah, baunya nggak berubah, rasanya nggak berubah. Nah, yang menyebabkan air ini menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan lantaran karena apanya? Karena jumlahnya yang sedikit. Ya, kalau yang pertama tadi jumlah airnya banyak tapi terjadi perubahan. Ya, nah ini airnya sedikit, ya, itu. Tapi lantaran dia itu dipakai, ya, maka tetap air itu menjadi air yang apa? Suci, akan tetapi tidak mensucikan. Ya, meskipun dia kejatuhan apa? Benda yang suci. Tuh, ya. Kemudian wa amma nau'us salis, ya, bagian yang ketiga, ma kharaja minan nabat, ya, air yang keluar dari tumbuh-tumbuhan. Ya, kan banyak tuh, ya, air yang keluar dari tumbuhan. Sini sebutkan kama ilwardi, air mawar, ya, wa ma'ul batikh, ya, air yang keluar dari apa itu? Batikh, apa itu batikh? Semangka. Ya, semangka kan banyak airnya tuh. Ya, kali kita pengen duduk pakai air semangka, kita tadain gitu bisa? Nggak bisa. Atau ma'ul apa itu an-narojil? Apa itu narojil? Air kelapa, ya kan? Itu kan air semua yang dihasilkan dari apa? Dari tanaman ataupun tumbuhan, ya. Nah, ketika air itu dihasilkan dari tumbuhan, fa innahu laisa dakhilan fi aqsamil miyah allati yasihhu tahdhir biha indahum. Itu air yang dihasilkan dari tumbuhan tadi, baik dari bunga, ya, atau buah-buahan, itu airnya hanya suci saja tapi tidak mensucikan. Ya, jadi jangan coba-coba kita, ya, kalau pengen duduk pakai air kelapa karena kita punya kelapa banyak, jangan, nggak sah wudhu kita itu, ya, karena itu hanya boleh dikonsumsi untuk diminum, ya, tapi untuk kita berwudhu ataupun mandi tidak direkomendasikan, ya, tidak dibenarkan untuk kita menggunakan air-air yang dihasilkan dari apa? Dari tanaman ataupun dari buah-buahan. Tuh, ya. Itu yang pertama. Itu menurut Imam Malik. Nah, sekarang kita lihat Al-Hanafiyah. Imam Hanafi qalu, mereka berkata, al-asya'u allati taslubu tahuriya al-ma wa taj'aluhu tahiran faqat. Ya, nah, air atau sesuatu yang bercampur dengan air yang menyebabkan hilangnya kesucian air tersebut, ya, itu hanya sekedar air yang apa saja? Taj'aluhu tahiran faqat. Ya, airnya itu ini hampir sama dengan pendapat Imam Malik, hanya sekedar air yang
suci saja, akan tetapi tidak apa? Tidak mensucikan, ya. Nah, di sini Imam Hanafi ya tanqasimu wa taj'alu tahir faqat tanqasimu ila qismaini, ya. Air yang suci itu kata dia itu dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama jamid, yang kedua ma'i'. Ya. Ya, air yang dihasilkan dari sesuatu yang jamid, apa itu jamid? Yang beku, ya, yang keras, atau air yang dihasilkan dari sesuatu yang memang asalnya cair, ya. Apa itu? Fa ammal jamidu, ya, adapun air yang dihasilkan dari sesuatu yang beku, fa innahu yaslubu tahuriyatil ma, ya, itu akan menghilangkan kesucian fi halataini, ya, dalam dua keadaan. Apa yang pertama? An yukhalital ma syai'un yakhrujuhu an ruktihi wa sailanihi, ya, ketika air itu bercampur dengan sesuatu yakhrujuhu an riqatihi, ya, yang keluar dari sesuatu yang apa itu? Ya, yang bisa mengeluarkan cairan. Seperti apa nih? Ya, jadi mungkin airnya ini dihasilkan dengan cara di apa itu? Kalau kita bilang diperas, ya, tuh, atau airnya bisa dihasilkan dengan cara apa itu? Hah? Ya, itu kan asalnya itu adalah sesuatu yang apa? Ya, yang apa namanya itu? Yang jamid, ya. Tapi lantaran kita olah atau kita melakukan sesuatu, maka itu bisa menghasilkan atau menjadikan sesuatu itu menjadi cair. Tuh, ya. Nah, ini kata Imam Hanafi, ya, tuh. Airnya itu apa? Suci, akan tetapi tidak mensucikan, ya, itu. Masalah contohnya, idza wada'al ma fitin, ya, apabila kita meletakkan air, ya, fil ma'itin, ya, yang air itu ada apanya? Ada tanahnya. Ya kan? Kan tanah itu asalnya apa? Keras, ya, benda apa? Benda padat, ya. Tuh. Fa akhrajahu an riqatihi wa sailanihi, ya. Nah, setelah, ya, tanah yang kita taruh tadi di dalam air, kemudian kita angkat tuh, ya, tanah tadi itu, kan otomatis, ya, setelah kerendam air, tanah itu akan mengandung apa? Mengandung apa? Cairan, ya, akan menetap ataupun menempel, ya, cairan yang ada di tanah tersebut, ya. Contoh ini Pak, saya gambarkan. Ini air, ya. Saya masukkan benda padat, contohnya tanah. Di sini contohkan tanah, ya. Saya rendam tuh tanah ke dalam air ini, ya kan? Dalam seketika saya angkat, ya. Saya apain? Saya angkat tuh air yang tadi apa? Tanah yang habis kerendam di air. Nah, ketika kita angkat ini kan otomatis, ya, tanah itu sudah menjadi apa? Basah. Ya, basah. Kenapa? Karena sudah terkena cairan yang ada di dalam gelas contohnya, atau di dalam apa? Ya, bejana ataupun apanya? Bak itu, ya. Nah, kalau kayak gini, ya, kata Imam Hanafi, ya, fa innahu la yasihhu at-tathhir bihi. Ya, air yang suci tadi karena sudah kecampur dengan benda padat, meskipun benda padat itu ketika diangkat akan basah, ya, atau menempel air, ya, itu nggak bisa kita gunain untuk kita bersuci. Kenapa? Karena di sini dikatakan ma yabqa fi qa'il akhwadi inda jafafiha, ya, karena air yang menempel pada tanah tadi itu, ya, atau air yang menjadikan tanah tadi basah, ya, kenapa? Itu sudah ada suatu endapan tanah yang bekas kita masukin tadi di mana? Di air yang suci tadi, ya, nggak bisa. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu, ya, tanah itu, ya, apakah itu mengandung sesuatu yang apa namanya, ya, yang menyebabkan berubahnya air tersebut atau tidaknya. Ya, kalau kita tahu udah jelas, nggak boleh kita apain? Kita gunain, ya. Orang bilang, Ustadz kan kecampurnya dengan tanah, ya. Ya dengan tanah memang, tapi di sini kata Imam Hanafi,
airnya itu sudah apa? Berubah. Ya, berubah apa? Ya berubah, bisa jadi berubah warnanya. Ya kan? Itu berubah apa lagi? Mungkin berubah rasanya, ya, ataupun berubah baunya. Ya beda halnya kalau airnya itu dalam jumlah yang memang sangat banyak. Ya, seperti air yang berada di apa tuh? Ya, kali, ya, ataupun di sungai-sungai, ya, itu meskipun warnanya seperti itu juga nggak masalah. Kenapa? Karena itu dia airnya mengalir sailan. Tuh. Tapi kalau air yang tetap, meskipun hanya kejatuhan tanah saja, itu tetap dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, sama ini Pak. Jangankan tanah, susu aja. Padahal kan kita bilang susu itu bagus nggak? Bagus, ya. Lah kenapa nggak boleh kita pakai untuk wudhu atau mandi? Ya karena apa? Karena dia sudah menjadikan terjadinya perubahan, ya, baik itu warna, bau ataupun rasa, ya. Nggak terjadi perubahan, tapi jumlah airnya apa? Qalil. Apa itu qalil? Sedikit. Tuh, ya. Meskipun dia nggak berubah warnanya, baunya, rasanya, tetap putih. Tapi karena jumlahnya dikit, lantaran berjatuhan dengan sesuatu yang suci, tetap dikatakan airnya apa? Suci, akan tetapi tidak mensucikan. Tuh, ya. Itu yang kedua yang dikatakan oleh siapa? Oleh Imam Hanafi, ya. Tuh. Kemudian sebab yang berikutnya adalah an yukhalitahu syai'un yatbahu fihi. Nah, ya, apabila airnya itu bercampur sesuatu, ya, yang apa tuh? Yatbahu fihi, ya, yang sudah terjadinya proses masak memasak. Ya, seperti apa nih Pak? Di sini contohkan wa fi hadhil halah la yasihu at-tathhir bihi, ya. Nah, dalam keadaan seperti ini kata Imam Hanafi tetap enggak boleh juga digunakan untuk bersuci. Apabila air itu kejatuhan sesuatu yang bekas kita apain? Kita masak contohnya. Ya. Tuh, kata Imam Hanafi, ya, bukan kata Imam Syafi'i, ingat, ya. Air yang sudah terjadi proses dimasak memasak itu kata Imam Hanafi nggak bisa kita pakai untuk apa? Bersuci. Ya, nanti Imam Syafi'i lain lagi nih. Ini menurut Imam siapa? Imam Hanafi. Contohnya Pak, kita ya ambil air, ya, air untuk kita apain? Kita pakai. Tapi sebelum kita pakai wudhu ataupun mandi, kita apain dulu? Ya, kita masak. Ya kan? Dia masak. Ya, kalau masak itu kan terjadi sesuatu apa? Ya, pekerjaan artinya dia memasak air. Kalau Imam Hanafi bilang ini nggak boleh dipakai buat suci, wudhu ataupun mandi. Ya, ada yang bertanya, Ustaz, kalau pakai air panas yang dihasilkan dari pemanas air seperti pemanas dari listrik ataupun gas, bolehkah? Boleh. Ya, kenapa? Karena itu airnya apa? Ngalir. Ya, mengalir. Ya, karena jumlahnya itu tidak tetap. Ya, tapi kalau dalam kondisi yang tetap, contohnya nih, menurut Imam Hanafi, kita mau mandi, ya, mandi, tapi dalam kondisi kita nggak mau mandi pakai air dingin, mandi wajib nih, ya, kita masak tuh air, ya, kata Imam Hanafi nggak boleh, ya, nggak boleh kita panasin tuh air. Kenapa nggak boleh? Ya karena sudah terjadinya proses masak memasak dalam air yang semestinya tidak boleh dimasak atau dipanaskan dulu. Ya, bagi contoh gini Pak, air zam-zam, ya, air zam-zam itu Pak, jangan coba-coba kita minum air zam-zam kita masak, itu udah berubah. Ya, nggak ada orang jamaah haji atau jamaah umrah ketika dia ada di tanah suci minum kopi pakai air zam-zam, nggak ada. Ya, sebodoh-bodohnya orang Arab, ya, dia itu nggak akan pernah, ya, meminum sesuatu yang panas menggunakan air zam-zam, ya, tapi dia meminumnya itu menggunakan air yang mineral biasa, karena dia tahu, ya, kalau air zam-zam itu sudah diproses melalui masak itu atau dipanaskan, itu akan merubah. Ya, merubah apanya? Bisa jadi merubah pH-nya,
ya bisa jadi merubah apanya itu manfaat yang ada tuh, ya. Karena kalau namanya air dimasak itu kan kita punya tujuan, ya. Kita apa air itu kita masak karena untuk mematikan apa contohnya bakteri atau kuman, ya. Bukan hanya sekedar kita untuk bikin teh ataupun bikin kopi, bukan. Tapi dibalik itu yang kita tuju apa? Untuk apa? Menghilangkan bakteri ataupun kuman-kuman. Sementara yang namanya air zam-zam itu udah bebas dari yang namanya bakteri ataupun kuman. Ya, nggak ada. Ya, makanya orang minum air zam-zam itu diapain? Dimasak dulu. Nah, ini Imam Hanafi ya berpendapat sedemikian. Kalau kita pengen wudhu atau mandi pakai air yang jumlahnya terbatas, nggak boleh kita panasin dulu. Kenapa? Karena itu sudah terjadi proses perubahan dari air yang tadinya tidak panas menjadi panas. Kata Imam siapa? Kata Imam Hanafi. Ya, itu. Contoh yang lain, idza wada'a fil ma'it tahur adas. Ya. Kita letakkan air. Kita punya air nih, Pak. Ya. Tapi air yang tadinya kita akan airnya itu tadinya suci mensucikan, tapi kita taruh sesuatu apa? Adas contohnya. Itu adas itu kayak kacang apa ya? Kayak kacang apa sih namanya? Kecil-kecil tuh adas seperti apa ya? Kayak apa? Kacang hijau ya. Kayak kacang hijau, lebih kecil dari kacang hijau dah. Ya. Itu air yang tadinya bisa kita pakai untuk bersuci, tapi lantaran kita taruhin benda yang akan kita masak, itu juga nggak boleh. Ya, nggak boleh kita pakai untuk apa? Bersuci, kata Imam Hanafi. Ya, contoh kita pakai lah air tadinya bisa kita pakai buat duduk nih Pak, sebak atau buat sebak atau buat mandi wajib. Tapi kita pakai buat ngerendam apa? Ngerendam tahu dulu contohnya. Ya. Nah, air bekas rendaman tahu juga nggak boleh itu. Ya, nggak boleh kita pakai untuk bersuci juga. Itu menurut kata siapa? Imam Hanafi. Dia hanya suci akan tetapi tidak mensucikan. Setelah terjadinya sesuatu perubahan ataupun tidak terjadi perubahan. Perubahan yang terjadi apabila jumlahnya banyak menjadi tidak mensucikan. Perubahan tidak terjadi apabila tidak terjadi perubahan apabila jumlah airnya apa? Sedikit. Itu tetap dikatakan airnya suci akan tetapi tidak mensucikan. Ya, itu menurut Imam siapa? Imam Hanafi. Walakinnahu fa innahu la yasihu at-tathhir bihi. Ya. Nah, air tadi itu enggak bisa kita pakai untuk apa? Untuk bersuci. Walau lam yakhruj an riqqatihi wa sailanihi. Meskipun benda yang kita masukkan tadi tidak menyerap ataupun mengeluarkan air. Ya kayak kita ngerendam kacang hijau kan, ya kan? Atau ketan hitam sebelum kita olah, atau ketan sebelum kita masak, dia kan nggak mengeluarkan air, ya kan? Meskipun nggak mengeluarkan air atau tidak menyerap air, tetap airnya itu dikatakan air yang thahirun ghairu mutahhir. Meskipun bendanya itu adalah benda yang suci, ya. Kalau di kejatuhan benda yang najis, jelas itu benda air itu akan menjadi air yang mutanajis, ya. Tapi lantaran kejatuhan benda yang suci hanya sekedar menghilangkan kesucian suci tapi tidak mensucikan, ya. Itu wa qad yaqa mislu dzalik fi sahra inda qillatil ma, ya. Bisa jadi hal itu terjadi saat kita berada di mana? Di sebuah padang pasir. Inda qillatil ma, apabila kita mendapati jumlah air yang sedikit. Contohnya, kita dalam perjalanan, airnya jumlahnya sedikit, tahu-tahu itu jumlah air yang sedikit itu ada apanya tuh? Kejatuhan benda-benda yang suci, seperti pasir atau debu, Ini kata Imam Hanafi jangan kita pakai buat duduk nih, Tapi boleh kita pakai yang lain saja yang adat. Tapi kalau untuk wudhu ataupun mandi tidak
diperbolehkan ya. Dari sini Imam Hanafi illa annahu yustasna min hadhil halah ya ma taghayyara bisabun. Ingat ya. Nah, ini Imam Hanafi memberikan pengecualian ya. Kalau airnya itu berubah lantaran karena sabun, ini boleh kita pakai. Ya, kata Imam Hanafi ini ingat ya. Kecuali kalau airnya itu berubah karena kejatuhan apa ya? Sabun. Ya, itu boleh kita pakai untuk wudu. Contohnya, kita punya air sebak, ya, kita bawa pakai buat mandi ataupun buat wudu. Tahu-tahu anak kita mandi kejatuhan sabun. Ya, meskipun tuh airnya berubah, ya, ada busa atau jadi wangi, itu nggak apa-apa. Kata Imam siapa? Imam Hanafi. Ya, itu nggak apa-apa. Meskipun hanya kejatuhan sabun, ya Pak. Ya, jadi pengecualiannya hanya satu saja. Apabila kejatuhan sabun atau air sabun tidak akan menjadikan airnya itu tidak suci dan mensucikan. Tetap airnya itu suci dan mensucikan. Ya, nah. Ini saja sedikit Pak yang kita pelajari. Nanti akan kita lanjutkan pendapat daripada Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengenai dan juga Imam Malik mengenai apa? Mengenai pendapat air yang suci dan tidak mensucikan. Ya. Baik, ada yang mau ditanya? Silakan. Ya. Rata-rata yang terjadi di kita ini ya, yang ada itu kita punya ataupun ember ya. Jadi itu kan dia menandakan ya hari terus dan mandi itu kan satu keluarga ya. Anak kita yang itu kayak satu itu ya. Jadi ini dibolehkan untuk wudu dan untuk mandi dulu maksudnya. Ya. Ya, dalam kondisi seperti itu memang kebiasaan di kita itu kan kita hidup dalam sebuah keluarga contohnya kan. Di kamar mandi ya karena kan ya kamar mandi kita punya keterbatasan lah gitu. Kita sediakan apa? Ember atau bak ya di bawah keran. Ya kan? Nah itu. Nah, saat kita mau mandi tahu-tahu tuh air udah berubah karena kena sabun. Ya. Ini kalau kata Imam Hanafi masih boleh. Kenapa? Karena kecampuran dengan sabun. Tuh. Tapi syaratnya kalau Imam Syafi'i bilang jangan ditutup tuh keran, ya, untuk menghilangkan kedudukan air dari yang apa jumlahnya sedikit, ya. Karena kalau kita buka terus tuh keran, airnya kan akan apa bertambah terus, berbalik tuh, berganti, ya. Gitu. Itu nggak apa-apa kita pakai untuk wudu ataupun untuk mandi Iya, realitanya kebanyakan seperti itu. Yang penting kita jangan ragu. Ya, dalam artinya apa? Bukan dalam arti jangan ragu, ya. Kita harus yakin kalau air ini tetap air yang suci dan mensucikan. Tapi kalau kita yakinnya itu udah terkena sesuatu yang najis, jangan kita pakai. Ya, mendingan kita apain? Kita buang atau kita pakai untuk yang lain, untuk nyiram atau untuk apa? Ya. Termasuk kena bekas sabun maksudnya, sabun dan sampo itu. Enggak masalah. Mau sabun, mau sampo, ya, itu kan judulnya sabun itu kan ya sabun untuk cuci tangan, sabun untuk ya, mandi, atau untuk nyuci apa? Kepala atau keramas, ya, itu. Kan jenis sabun juga. Ustaz, kalau bercampur apa mencampur warna, sirup atau bercampur itu sah atau tidak? Ya, kalau bercampur dengan sesuatu yang tadi itu seperti sirup, ya, atau yang lainnya, ya, kalau jumlahnya itu banyak, ya, dan tidak terjadi perubahan, nggak masalah, ya. Tapi kalau jumlahnya dikit, kecampur itu jadi masalah, nggak boleh kita pakai untuk apa? Wudu ataupun mandi, ya, itu. Jadi dilihat kadar atau jumlah air yang adanya itu, ya. Tapi kalau dia terjadi perubahan, warnanya jadi berubah, ya, atau baunya, atau rasanya, itu nggak boleh juga tetap, ya. Ya. Yang